Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resah, karena setiap kehidupan pasti punya keresahan. Semangat konten. Jadi Resah kali ini akan membahas tentang tawuran. Nah, kalau kita ngebahas tentang tawuran memang gak akan ada habisnya gitu. Di setiap berita, di TV, di internet pasti selalu ada aja, entah itu tawuran antar warga kampung ataupun yang paling marak itu tawuran antar sekolah. Nah, perlu kita ketahui dulu apa itu tawuran. Tawuran biasanya dikenal dengan perkelahian antar kelompok, entah itu warga antar kampung, kamu satu dan kamu yang lain, ataupun antar pelajar gitu, sekolah satu dengan sekolah yang lain. Nah, apa sih penyebab utama atau penyebab asal muasalnya tawuran? Nah, biasanya tawuran terjadi akibat suatu permasalahan. Permasalahannya itu disebabkan oleh satu orang atau mungkin beberapa orang. Nah, lalu si orang ini mengadu kepada kelompoknya, lalu biasanya mengajak untuk melakukan ya perkelahian atau balas dendam atau semacamnya. Biasanya seperti itu. Nah, kenapa saya merasa resah? Ini pribadi saya merasa resah dengan tawuran karena menurut saya itu tawuran itu bodoh, tolol, kembali lagi tolol. Kok bisa-bisanya gitu orang-orang mau ya kita bilanglah sekelompok orang ini atau sekolah ini mau melakukan suatu perkelahian yang padahal kebanyakan dalam kelompok itu tidak tahu inti dari masalah tersebut gitu. Aneh gitu maksudnya. Kita contohkan mungkin ada satu sekolah A dan sekolah B. Nah, biasanya yang terjadi masalah itu satu orang dari sekolah A dan satu orang dari sekolah B, biasanya terjadi cekcok atau berantem atau apalah. Nah, terus si orang yang punya masalah ini ngadu biasanya ke teman-teman sekolah-sekolahnya gitu. Nah, ketika mereka ngadu, bisa aja kan yang mengadukan itu bicaranya nggak sesuai dengan yang kejadian, tapi karena merasa dirinya marah atau ingin membalas sesuatu gitu ke orang ini, bisa aja dia bicara yang enggak gitu ke temannya. Nah, yang paling bodohnya adalah teman-temannya itu langsung percaya aja gitu dan langsung emosi. Nah, seperti itu biasanya langsung terjadi tawuran gitu, bentrokan. Nah, melihat dari banyaknya terjadinya tawuran sampai ya mungkin kebanyakan anak-anak sekolah gitu yang masih sekolah yang harusnya belajar, tapi kalau sampai yang tawuran-tawuran gitu sih itu udah maksudnya bodoh gitu kriterianya. Kalau misalkan ada masalah gitu dengan orang sekolah lain atau murid sekolah lain, kalau memang kalian marah atau ingin menyelesaikan masalah ya selesaikan aja. Kalau emang pengen berantem gitu ya, satu lawan satu aja gitu, gak usah merugikan orang-orang yang lain gitu. Mereka yang gak tahu apa-apa. Bahkan gini, dampak dari tawuran itu yang dikhawatirkan itu, ini sekolah nih ya, salah satu sekolah contoh. Di dalam sekolah itu gak semuanya pinter berantem gitu, gak semuanya nakal, pasti ada aja gitu. Apalagi kalau SMA gitu kan banyak ceweknya, pasti ada aja gitu yang nggak bisa berantem atau orang baik-baik. Nah, yang akan menjadi korbannya itu mereka-mereka ini, ceweknya, terus orang-orang yang nggak bisa berantem, contoh orang-orang yang baik-baik gitu, yang memang benar ingin sekolah gitu. Nanti pas keluar sekolah, mereka kan pastilah gitu, namanya juga kalau perjalanan sekolah pasti ada ketemunya sama sekolah yang lain. Gimana kalau misalkan mereka yang baik-baik ini ketemu dengan sekolah lain yang misalnya punya masalah dengan sekolah ini gitu kan, mereka pasti terseret-seret gitu. Kasihan aja gara-gara satu orang yang punya masalah, satu orang tol ini yang punya masalah dengan sekolah lain, jadi yang terseret-seret itu kan banyak gitu, bahkan satu sekolah gitu nantinya. Nah, itulah gitu yang menjadi dampak negatif gitu, dan itu menjadi keresahan gua. Bahkan dulu aja waktu gua sekolah itu kan masih marak-maraknya tawuran gitu antar sekolah gua sama sekolah yang lain gitu, dan itu hampir terjadi memang. Jadi
yang punya masalahnya kelas apa gitu sama sekolah lain yang terbawa-bawanya itu yang gak tahu apa-apa gitu, jadi kasihan. Nah, ketika kalian keluar pun dari sekolah nanti, itu hanya akan menjadi sebuah cerita, ya cerita-cerita biasa aja. Nah, kalaupun nanti misalnya kalian itu cerita ke teman kerja kalian, mereka ya akan menganggapnya oh ya udah gitu, hanya akan jawab oh ya sih ya, lalu lupa aja gitu, gak akan jadi mereka respect atau takut, enggak ya, perasaan ya akan biasa-biasa aja gitu. Kalau misalkan gue juga denger temen gue pernah apa-apa, ya gue biasa-biasa aja gitu, malahan gue mikirnya apaan sih gitu, berasa bodoh aja gitu. Maksudnya masalah tawuran ini jangan sampai terus menerus gitu, karena tawuran ini akan terus turun temurun gitu. Karena kalau ya kita melihat kasus-kasus gitu, termasuk yang gue alami di sekolah gue, kita itu sebenarnya malahan nggak punya masalah apa-apa gitu sama sekolah, ya musuh lah gitu dikatakannya dengan sekolah lain gitu. Kita nggak punya masalah apa-apa sebenarnya. Yang punya masalah itu justru pendahulu gitu, yang udah lulus udah tahun berapa gitu. Kita itu hanya dengar ceritanya aja, terus pengen ya, menurut gue sih pengen gaya aja gitu. Jadi gitu ya, kita memang jujur lah gitu, para kaum pemuda ini memang berapi-api gitu ya. Tapi maksudnya ya kita juga harus berpikir lah, kita jangan ngikut-ngikut lah. Kalau bisa ya sekolah-sekolah aja gitu, khusus untuk tawuran yang antar sekolah gitu. Ada yang gue alamin gitu kan, itu terus turun temurun sampai ke generasi selanjutnya gitu. Karena permasalahannya juga sebenarnya kita gak pernah tahu gitu apa. Jadinya kita yang malah nyari-nyari permasalahan itu sendiri gitu sama sekolah yang katanya musuh sekolah kita gitu. Nah, itu juga dampak negatif dari tawuran itu sendiri gitu. Jadi terus turun temurun gitu. Nah, jadi mungkin gitu intinya dari resah episode tawuran ini. Sedikit masukan aja buat teman-teman yang masih sekolah, yang sekolahnya mungkin sudah terikat tawuran dengan sekolah lain, supaya generasi tawuran ini tidak terjadi. Mungkin gini ya, sudah dikatakan tadi, biasanya tawuran itu terjadi karena seorang murid punya masalah dengan murid sekolah lain misalnya gitu. Nah, saran gua kalau memang lu nih yang punya masalah dengan sekolah lain, ya selesaikan aja gitu 1 lawan 1 kalau memang yang ingin berantem ya. Kalau ingin berantem ya, karena gua juga ngerti gitu, biasanya ya kaum muda ini berapi-api dan memang ingin melakukan sesuatunya dengan emosi, biasanya kan begitu ya kalau kaum muda. Ya kalau memang ingin berantem ya berantem aja gitu sendiri-sendiri gitu, jangan malah bawa kelompok-kelompok. Nah, terus ini untuk kelompok sekolahnya gitu ya, misalkan yang suka berantem gitu, ini untuk teman-temannya juga. Kalau misalkan kalian kedapatan teman yang misalkan punya masalah dengan sekolah lain terus ngadu ke kalian jangan hanya mendengarkan dan langsung percaya dari si orang itu. Bisa saja ya dia mengada-ngada karena memang emosi. Kalian juga jangan langsung terpancing emosi gitu. Kalian juga harus berpikir dulu jernih gitu. Bisa aja gini lah, kalau dia memang benar-benar ngadu ke kalian sebagai teman-temannya, ayo kita selesaikan dulu secara baik-baik aja gitu. Nah, kalau misalkan memang tidak bisa dengan cara baik-baik, kalau memang si yang punya masalah ini ingin berantem, ya udah mereka aja yang berantem, kalian ya udah gitu. Jangan, justru kalau bisa nih ya, kalau memang ini secara baik-baik aja gitu, jangan sampai terjadi tawuran gitu. Mungkin itu masukan untuk kalian kaum muda yang masih sekolah dan ingin menghindari tawuran, supaya tidak terjadi tawuran ini berkepanjangan untuk sampai generasi-generasi yang seterusnya. Karena kasihan itu mereka yang ingin sekolah benar-benar malah nantinya terganggu dengan hal-hal seperti ini gitu. Karena yang dirugikannya juga bukan hanya sekolah gitu, tapi orang tua gitu yang udah ngeluarin biaya, yang udah berusaha keras buat ngebiayain kalian gitu. Kalian juga kan rugi gitu kalau misalkan terjadi sesuatu pada kalian, amit-amit gitu ya kan, sampai gak bisa meneruskan sekolah gitu kan. Sayang juga buat kalian sendiri, juga buat orang tua, keluarga, dan yang nantinya yang dirugikan akan banyak lah gitu, bukan hanya 1-2 orang, pasti banyak gitu dari tawuran ini.
dan bukan hanya image kalian gitu, image sekolah juga akan rusak gitu. Oke, mungkin segitu aja resah episode tawuran ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Buat kalian juga yang ingin menceritakan keresahannya bisa langsung datang ke rumah OI. Buat teman-teman nih, kalau misalkan malas kesini tapi punya keresahan yang harus saya bahas di resah ini, bisa langsung di DM di Instagram atau juga bisa di Facebook. Bisa kalian ceritakan di situ atau kirim-kirim via WhatsApp juga bisa. Jangan lupa untuk subscribe channel Torik KL ini. Dan juga kalau kalian suka bisa di like, juga kalau bermanfaat bisa di share ke teman-teman kalian. Oke, segitu aja episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di resah berikutnya.